آتنا وجدنا وجداتنا أجدادنا وعلينا لمن أحبنا لمن نحبهم لمن أوصانا بالدعاء ثم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمن حضر بجدنا وأولادنا وجماعتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudah ila yaumin alqah. Amma ba'dahu, qala al-musannif rahimahullah ta'ala min kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Babun, ini bab fi bayanil hathi 'ala al-akli min 'amali yadihi wa ta'affufi bihi 'anis su'ali wa ta'arrudi lil i'ta'. Bab menjelaskan tentang anjuran untuk makan dari hasil jeripayah tangannya sendiri. Anjuran ya untuk makan dari hasil jeripayah tangannya. Wa ta'affufi bihi 'anis su'al, dan anjuran untuk iffah, menjaga harga diri, muruah diri dari meminta-minta. Wa ta'arrudi lil i'ta', dan juga anjuran untuk tidak menjatuhkan diri dalam permintaan dan permohonan. Ini masih melanjutkan daripada bab-bab yang berkaitan, yang dimana pada pertemuan yang lalu membahas tentang seseorang boleh mengambil tanpa meminta, ya, boleh mengambil tanpa meminta dan tanpa ketamakan diri. Pada bab ini anjuran untuk makan dari hasil jeripayah tangan sendiri, ya. Kita baca ayat di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah dilaksanakan salat wajib, maka menyebarlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, carilah rezeki yang Allah berikan melalui usaha yang kalian usahakan. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita seseorang itu tidak dilarang untuk bekerja, Pak. Malah Rasulullah SAW bersabda itu sebaik-baik pekerjaan adalah seseorang yang mengerjakan dengan tangan sendiri. Dan wa kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang mabrur, dagang. Jadi orang usaha dengan tangannya dan berdagang, jualan, maka ini adalah usaha yang barokah. Jadi di dalam agama tidak melarang sama sekali. Ini merubah cara berpikir kita selama ini. Selama ini kita berpikir orang itu dikatakan soleh, dikatakan ahli ibadah saat dirinya tidak pegang, tidak lepas tasbih, tidak menjauhi diri dari sajadah. Orang berpikir begitu. Sampai kemarin ada sempat yang bertanyakan begitu. Ya, bagaimana caranya kita menanggapi tentang apa? Seseorang yang dirinya harus mendekatkan diri kepada Allah dan dia harus berinteraksi dengan dunia. Jadi seolah-olah orang interaksi dengan dunia itu menghalangi dirinya dalam ibadah. Padahal di sini tidak. Seseorang itu tidak dikatakan ahli dunia saat ketika dunianya tidak melalaikan dirinya dari akhirat. Jadi sudah sholat dilaksanakan, kewajiban dilaksanakan, jalankan apa yang mestinya dijalankan di muka bumi, ya. Fa idza qudiyatis shalat, apabila sudah dilaksanakan sholat. Ada ulama yang menerjemahkan sholat yang apa yang dimaksud sholat Jumat. Fantashiru fil ardi, maka menyebarlah di muka bumi. Jadi ada yang mengatakan kalau dagang setelah Jumatan itu barokahnya lebih gara-gara ayat ini. Ya, barokahnya lebih kalau habis Jumatan itu jualan habis Jumatan. Kenapa? Karena menurut ayat ini, fa idza qudiyatus shalah, kalau sudah selesai sholat Jumat maka nyebarlah di muka bumi. Cuman bisa juga kita maksudkan kalau sudah sholat 5 waktu dijalankan, selagi engkau masih menjalankan 5 waktu, di sela waktu itu lakukan apa yang harus kita lakukan.
jualan, berdagang, berikhtiar, ya, yang berusaha dengan tangannya, dengan dagangnya, dengan tenaganya dan lain-lain. Wa an Abi Abdullah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Abdullah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an ya'khudha ahadukum ahbalahu thumma ya'ti al-jabala, bahwa seseorang dari kalian mengambil tali kemudian datang ke bukit, ke gunung, fayati bihazmati min hatabin ala dhahri, lalu dia membawa seikat kayu lalu diletakkan di atas pundaknya. Dia pergi pakai tali, bawa tali, pergi ke bukit nyari kayu, selesai itu kayu diikat ditaruhkan ke atas pundaknya. Fayabi'uha, lalu ia menjualnya, fayakufullahu biha wajhah, lalu dengan penjualan itu dia menjaga harga dirinya. Akhirnya dia tidak meminta walaupun sedikit yang dia dapat. Khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yas'alan nas, daripada dia harus meminta kepada orang, a'tauhu au mana'uhu, baik itu orang itu ngasih atau tidak memberikan. Sampai di sini maksud dari lebih baik itu apakah artinya boleh meminta? Kan di sini kan kata Nabi khairun lahu, itu lebih baik daripada dia meminta. Apakah artinya pas meminta itu boleh? Tidak. Kata Imam Syafi'i, ini maksudnya bukan begitu. Maksud hadis itu bukan artinya Nabi itu memberikan pilihan, yang lebih baik itu usaha, tapi minta-minta itu boleh. Tidak begitu. Jadi sampai kata Imam Syafi'i, derajatnya itu kalau kita mampu tapi kita lebih memilih meminta untuk memenuhi kebutuhan, hukumnya haram. Makanya kalau kita tengok ada orang sehat meminta di pinggir jalan, apa haram ngasihnya, Pak? Sehat badannya sehat, kuat, tegap, dia di pinggir jalan, tidak ada gawe, kayak mana lah ya, ngerti lah maksudnya kan. Lalu dia meminta, kondisinya dia mampu untuk berikhtiar, berusaha. Maka di sini kata Imam Syafi'i malah dikatakan sampai derajatnya haram, dia memakan itu hukumnya haram, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri, seseorang mengikat kayu bakar yang diletakkan di atas pundaknya, khairun lahu, lebih baik baginya, min an yas'ala ahadan, dari dia meminta kepada seseorang, fayu'tihi aw yamna'hu, lalu orang itu memberikan atau tidak memberikannya. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, kana Daud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadayhi, Nabi Daud alaihissalam tidak makan kecuali dari hasil jeripayah tangannya. Siapa Nabi Daud? Raja. Nabi Daud itu raja, Pak. Nah, saking mulianya orang yang berusaha dengan kemampuan tangannya dan dagangnya, sehingga Nabi Daud memilih untuk apa? Memakan hasil jeripayah tangannya. Oh, Nabi Daud alaihissalam. Sampai suatu hari Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki, sahabat tangannya ini kapalan semua, dipegang sama kanjeng Nabi, diusap-usap. Nabi mengatakan, hadza yadun yuhibbuhullah wa rasuluh, tangan ini dicintai Allah dan dicintai Rasul. Jadi jangan merasa minder kalau tangannya itu kapalan, Pak. Tangannya dicintai Allah dan dicintai Rasul. Dengan apa? Dengan usaha, dengan pekerjaan, menafkahi keluarga, menjaga harga diri, iffah, ya, menjaga harga diri. Orang selama ini tinggal dipasang niatnya, selama ini bekerja terkadang untuk memenuhi hasrat nafsu, pengen ini pengen itu. Sekarang dah kita rubah niatnya, pengen usaha, nilai dari apa yang kita dapatkan, keuntungan dari yang kita dapatkan untuk di jalan Allah. Paling tidak kalau cuma sebatas untuk makan, niatnya untuk apa? Untuk supaya tulang punggung ini tegap untuk bisa sholat, untuk bisa berangkat ngaji nanti malam. Nah, begitu. Niatkan saja begitu. Nah, masalah rezeki itu bisa atau tidak bisa, kita tidak akan bisa menolak apa yang sudah jadi takdirnya Tuhan. Sudah segitulah. Tinggal bagaimana seseorang itu tinggal pandai-pandai menata niat. Niatul mu'min khairun min amali.
niat seseorang lebih baik dari amalnya. Pasang niat baik-baik sebelum bekerja itu, Pak. Ya. Wa anhu, dan diriwayatkan darinya Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Zakaria alaihissalam najjaran, adalah Nabi Zakaria itu najjar. Apa najjar itu? Pedagang. Ya, Nabi Zakaria juga adalah seorang pedagang. Wa fi syarhil Muslim, dan dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi, fil hadithi jawazi sana'i, di dalam hadis tentang bolehnya seseorang itu berusaha, wa anna najjarata la tasqutul muru'ah, orang yang berdagang itu tidak menggugurkan muru'ah, tidak menggugurkan harga diri, tidak masalah berdagang, berusaha, jualan. Wa annaha sun'atun fadilah, dan sesungguhnya itu adalah pekerjaan yang mulia, ya. Wa fihi fadilatun li Zakaria sallallahu alaihi wasallam, dan itu keutamaan dari Nabi Zakaria sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kana sani'an ya'kulu min kasbih, sesungguhnya Nabi Zakaria itu adalah sani', pekerja, lalu dia menjual hasil kerjanya. Itu luar biasa barokah, ya. Wa anil Miqdam bin Ma'ad Yakrib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qad khairun min an ya'kula min amali yadayhi, tidaklah seseorang itu makan yang melebihi dari kebaikan seseorang makan dari hasil kerja tangannya. Tidak ada yang lebih barokah dari hasil tangannya sendiri. Kadang-kadang kalau ketemu orang-orang yang pekerja keras, Pak, cium apa tangannya itu dipegang, ngalap barokah dalam hati kita, Pak. Tidak usah dicium, nanti orang tuh berubah niat pula, ya. Cukup kita usap, kita ya Allah barokah tangan ini, ya Allah. Engkau tahu bahwa dari lisan nabimu, bahwa tangan orang yang berusaha keras untuk menafkahi keluarga ini tangan barokah. Ambil barokah kita di situ, kita pas salaman gitu kan, ya Allah. Wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadi, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil jeripayah tangannya. Sallallahu alaihim ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini nanti ya sebelum selesai pengajian ini nanti kan kita baca ini ya, khusus di bulan Maulid kita membaca Khulasah Nurul Yakin, ringkasan kitab Nurul Yakin, ya. Setelah ini kita akan rapat, Pak, ya. Ada kan waktu malam nih, Pak? Ada. Malam ini tidak ada kerjaan lagi kan? Malam tuh makomnya makom tajrid. Kalau malam ya, tajrid itu apa? Makom tidak lagi kita mikirin perkara dunia. Siap ya? Apalagi nanti kalau ada yang bujang-bujang balik duluan. Insyaallah lah ya. Membahas tentang kitab tentang sirah nabawiyah, ya. Bahwa kita kemarin sudah kita bahas Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Sama-sama ketemu di datuknya yang kelima, datuknya yang bernama Kilab. Kilab sampai ke Adnan, Adnan sampai kepada Nabi Ismail. Jadi istilahnya silsilah jalurnya ketemu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, ketemu di Kilab, sama-sama datuk Kilab. Ke atasnya bareng sampai ke Sayyidina Adnan. Kemarin sudah kita baca nasabnya. Jadi mereka adalah keturunan yang mulia. Lalu Nabi Muhammad SAW wafat ayahnya. Saat itu ayahnya umur 18 tahun sekilas. Lalu setelah itu saat ketika Kanjeng Nabi sedang di dalam perut ibunya berumur 2 bulan. Lahir Kanjeng Nabi SAW setelah ibunya yang pertama kali jadi ibu susuan siapa? Halimah Thuwaibah al-Aslamiyah. Yang pertama kali, bukan Halimah. Halimah nomor 2 setelah Thuwaibah.
Sampai umur berapa dengan Halimah Sa'diyah? Setelah Thuwaibah, sebentar Thuwaibah, lalu dibawa ke Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah berapa bulan, berapa tahun? Sampai umur 4 tahun. Kenapa sampai cuma 4 tahun? Karena saat umur 4 tahun Nabi Muhammad dadanya dibelah, lagi main sama kawan-kawannya ini Pak, umur 4 tahun. Lalu sahabatnya melihat, kawan-kawan yang melihat, oh ada seorang laki-laki, Jibril, kira laki-laki, dibawanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, belah dadanya, dibuka, dicuci hati Kanjeng Nabi. Semuanya itu lihat, lari ke Halimah Sa'diyah ngadu, kutilah Muhammad, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Akhirnya Halimah Sa'diyah ketakutan, ini anak orang nih. Akhirnya dibalikin ke ibunya. Halimah Sa'diyah dibalikkan ke Siti Aminah. Akhirnya 4 tahun dengan Siti Aminah. Lalu di umur ke-6 tahun Siti Aminah wafat ketika perjalanan pulang dari Madinah menziarahi ayahnya Kanjeng Nabi. Karena ayahnya Abdullah wafatnya di Madinah. Habis ziarah dari Mekah ke Madinah, pulang ke Mekah, perjalanan pulang ada daerah namanya Abwa, meninggal di Abwa. Siapa? Siti Aminah. Lalu setelah itu diasuh oleh siapa? Datuknya. Siapa nama datuknya? Abdul Muthalib. Sudah sama datuknya Abdul Muthalib umur 8 tahun Kanjeng Nabi, datuknya wafat. Lalu diasuh oleh siapa? Oleh pamannya Abu Thalib. Di umur ke-9 tahun Kanjeng Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Syam, berdagang perdagangan pertama bersama pamannya Abu Thalib, umur 9. Ini rentetan umur Kanjeng Nabi sampai 9 tahun. Di umur 9 tahun Kanjeng Nabi berangkat bersama pamannya, baru sampai di daerah Busra, perjalanan dari Mekah menuju ke Syam, daerah Busra. Di situ ada pendeta Bahairah melihat tanda-tanda kenabian ini. Oh, ini nabi akhir zaman. Tandanya apa? Beliau setiap kali berjalan, setiap awan di situ akan ada yang membatasi. Jadi tidak pernah Kanjeng Nabi itu ketemu langsung dengan matahari. Kenapa? Karena matahari jikalau bertemu dengan Kanjeng Nabi, cahaya matahari akan hilang. Cahaya matahari akan sirna karena bertemu cahaya di atas cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mukjizatnya tertutuplah diri Kanjeng Nabi sehingga tidak pernah tersinar matahari. Jadi seandainya pun pernah terjadi ketemu dengan sinar beliau, tidak ada bayangannya Pak. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau seandainya pun pernah terjadi ketemu sinar matahari, tidak ada bayangan karena cahaya yang disinari. Sinar ketemu sinar, tidak ada cahayanya, tidak ada bayangan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke daerah yang bernama Busra, kata rohib, kata pendeta, ini akan jadi nabi. Ini musuh ini sudah nunggu. Kenapa musuh sudah nunggu? Karena dari tanda-tanda di zaman itu, saat itu sudah nak dekat munculnya nabi akhir zaman, itu sudah dinanti-nanti Pak. Orang-orang Romawi ngerti, sadar betul bahwa yang nanti akan menghancurkan mereka ini munculnya ini nanti. Munculnya nabi akhir zaman yang akan meruntuhkan kerajaan mereka. Sehingga dari pendeta mereka apa? Ini sudah nak muncul nih tanda-tanda nabi akhir zaman. Dalam kitab-kitab Samawi, kitab-kitab ahli kitab itu sudah tertulis. Ini nabi akhirnya nak muncul. Kemunculan inilah yang akan menghancurkan peradaban Romawi saat itu. Akhirnya apa? Semua tanda-tanda yang menunjukkan tanda-tanda kenabian, ayo kita titeni, kata orang Jawa. Kita tengok, kita perhatikan. Kalau ada kita bunuh. Akhirnya setelah ketika mau datang di daerah situ suruh pulang. Ini sudah nak dekat-dekat. Makanya Salman Al-Farisi datang dari Persia, ya, dari Persia datang kemana? Ke Madinah. Karena sudah melihat ini sekarang sudah saatnya nabi akhir zaman muncul di Yathrib di Madinah. Akhirnya Salman Al-Farisi dari Persia itu datang ke Madinah. Sampai di Madinah ketemu, langsung dicium tangan Nabi, kaki Nabi dicium sallallahu alaihi wasallam. Dilihat tanda-tandanya sesuai dengan apa yang di dalam ahli kitab, tanda-tanda kenabian. Lalu di umur berapa tahun? Umur 9 tahun bersama pamannya. Lalu di umur 25 tahun. Nah, ini sampai ke situ kemarin ya. Lalu yang ke-7, safratu tsaniyah ila Syam. Lalu perjalanan Kanjeng Nabi yang kedua menuju Syam. Jadi sirah Nabi ini Pak, kalau kita ingat-ingat, kita bayangin sebelum tidur, kita bayangin lah.
itu bisa ya menjadi wasilah untuk ketemu Kanjeng Nabi. Atau belilah buku sirah sambil kita belajar kayak gini malam-malam gini kan, buku sebelum tidur baca 1 halaman 2 halaman bawa tidur. Kita ingat-ingat tentang Kanjeng Nabi sebelum tidur bawa tidur. Jadi yang terbawa di bawah alam sadar Kanjeng Nabi, yang terbawa dalam pikiran kita tentang sirah Nabi. Oh pokoknya pikiran itu ke situ semua nanti Pak, tentang keindahan-keindahan perjalanan Kanjeng Nabi ya. Itu bagian daripada cara wasilah untuk menumbuhkan rasa rindu dan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safratu tsaniyah ila Syam, perjalanan yang kedua ke Syam. Perjalanan yang pertama umur berapa? Umur 9 tahun. Fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam maratan tsaniyah fi tijaratin li Sayyidah Khadijah. Di umur yang ke-25 tahun dari umurnya Kanjeng Nabi melakukan perjalanan yang kedua dalam perjalanan dagang untuk Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah saudagar kaya. Sering ada cari orang-orang yang kompeten, orang amanah, dititipkan harta, nah sana dagang, jualan ini gitu. Sayyidah Khadijah. Wa kanat dzata syarafin wa malin tastajirur rijala fi maliha, dan Khadijah itu memiliki kemuliaan dan memiliki kedudukan, memiliki harta yang banyak, dan sering menyuruh laki-laki, membayar laki-laki untuk mengusahakan hartanya, untuk mendagangkan hartanya. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal, dan Khadijah memilih Kanjeng Nabi untuk amal ini, untuk dagang ini, li annaha sami'at bisidqih, karena Khadijah mendengar kejujurannya. Memang Nabi Muhammad itu dari dulu sudah terkenal Al-Amin. Al-Amin ini apa? Sangat terpercaya, tidak pernah bohong sekalipun. Dari sisi apapun tidak pernah bohong. Wa amanati, dan sifat amanahnya Kanjeng Nabi SAW. Wa akhlaqihi syarifah, dan akhlaknya yang mulia. Jadi orang itu kalau pengen sukses, satu akhlaknya baik. Tengok Kanjeng Nabi, di sisi duniawinya sukses, apa yang dilakukan sukses. Kenapa? Akhlaknya diperbaiki ya. Wa kana ma'ahu khadimuhu Maisarah, dan yang bersama Kanjeng Nabi siapa? Khadimnya Khadijah. Siapa namanya? Maisarah. Jadi Kanjeng Nabi diutus bareng Maisarah berangkat menuju Syam berdagang. Faba'a wa bata'a, menjual belikan, wa raja'a, dan keduanya pulang biribhin azim, untungnya besar. Ya, yang jual nih orang tidak sembarangan, ya calon nabi saat itu. Akhirnya apa? Barokah, ya, barokah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuwajuhu bi Sayyidah Khadijah, menikahnya dengan Sayyidah Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safrati tsaniyah, setelah pulangnya 2 bulan dari perjalanan yang kedua ke Syam. Tazawwaja bis Sayyidah Khadijah, menikahlah Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Wahiyallati khotobathu, dialah Khadijah yang melamar Kanjeng Nabi. Jadi boleh wanita itu melamar laki-laki? Boleh. Sebenarnya bukan melamar, menunjukkan keinginan, menunjukkan keinginan diri, boleh. Tidak pula menjaga harga diri. Kadang terlalu menjaga harga diri kelamuan nanti kan. Dan nikah nanti orang seneng ya ngomong sudah, masalah nanti ditolak itu urusan nanti. Betul lah Pak? Alhamdulillah. Tapi sudah mau nikah Pak ya? Jadi dilamar kemarin. Wa kana umruha 40 sanatan, dan umurnya Khadijah 40 tahun. Lihat, ini menepis anggapan bahwa Kanjeng Nabi itu menikah itu karena apa? Karena masalah nafsu saja. Tidak ada kepentingan. Kalau masalah nafsu cari yang muda, 10 tahun, 15 tahun saat itu. Ini umur 25 tahun, umur saat ketika seseorang lagi ya pengennya menghadap ke arah pernikahan, yang dicari kok malah 40 tahun. Artinya hal-hal berbeda yang dicari sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan, dan umurnya Kanjeng Nabi itu 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah, dan sebelumnya Khadijah itu menikah dengan seseorang namanya Abi Halah.
Abi Halah punya anak namanya Halah. Ada seorang anak laki-laki namanya Halah, ayahnya Ibnu Halah, Abu Halah. Itu adalah suami pertama dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa qad aqamat ma'ar rasuli 25, dan Sayyidatuna Khadijah menikah bersama Kanjeng Nabi selama 25 tahun. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat, dan Nabi Muhammad tidak menikahi di atas pernikahan Khadijah, tidak memadu Khadijah sampai Khadijah wafat. Ini bagian daripada sunnah Nabi apa? Tidak menikah di atas pernikahan istri pertama. Baru setelah umur 50 tahun baru nikah. Dengan siapa? Saudah binti Zam'ah. Ya sama janda juga. Setelahnya sama siapa lagi? Baru sama Aisyah. Sama Aisyah. Umur berapa sama Aisyah? Akadnya umur 7 tahun. Akadnya. Tapi setelah itu baru dukhul setelah perjalanan di Madinah. Setelah 9 tahun. Ingat, jangan dibayangkan 9 tahun kayak sekarang ya. Dulu nenek kami nikah umur 13 tahun. Masih sezaman sama kita. Dulu cerita-cerita guru kami di Mesir begitu juga. Orang-orang dulu nikah 15 tahun tuh udah tua. 15 tahun garis, tanya Mbah. Ya Mbah, dulu orang 15 tahun tuh udah biasa nikah. Jangan bayangin anak sekarang 15 tahun belum bisa ngapain kan. Kalau dulu 15 tahun, 9 tahun, 10 tahun udah biasa. Kedewasaan berpikir menentukan kedewasaan secara fisik juga. Kematangan berpikir ya, keadaan itu menentukan cepat dan lambatnya seseorang dewasa. Hukmuhu baina Quraisy, sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah di umur 25 tahun. Hukmuhu baina Quraisy fi wada'il hajar al-aswad. Kanjeng Nabi menjadi hakim, menjadi pemutus masalah antara orang Quraisy saat ketika meletakkan Hajar Aswad di umur yang keberapa? Umur yang ke-35 tahun. Pada umur yang ke-35 tahun, hadamat Quraisyun al-Ka'bata, orang Quraisy menghancurkan Ka'bah. Ngapain menghancurkan? Wajaddadat bina'aha, dan diperbaharui bangunannya. Wa qad isharaka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, dan Nabi Muhammad ikut untuk membangun Ka'bah. Wa kana yahmilul hijarata, dan Kanjeng Nabi membawa batu. Ma'a asyrafi Quraisyin, bersama orang-orang termulia di kalangan Quraisy. Wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas, dan Kanjeng Nabi bersama pamannya Al-Abbas. Waqtalafat Quraisyun fi man yada'al hajar al-aswad makanah. Setelah itu orang-orang Quraisy berselisih, siapa yang naruh Hajar Aswad? Batunya sudah disusun, tinggal apa lagi? Hajar Aswadnya yang belum tersusun, ditaruh di letak yang sekarang itu Hajar Aswad. Tsumma tafaqu ala an yakuna al-hakam awwala dakhilin minal masjid. Kemudian mereka sepakat, siapa yang nanti naruh, pokoknya siapapun orang yang pertama kali masuk ke masjid, nanti tengok siapa. Jadi orang-orang Quraisy itu sepakat. Ternyata tidak lama kemudian datanglah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang senang, wah memang inilah yang kami cari. Mereka ridho bahwa Kanjeng Nabi SAW yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Jadi mereka sepakat siapa yang datang duluan nanti ke masjid. Ternyata yang datang adalah Kanjeng Nabi SAW. Fakana awwala dakhilin Rasulullah fafarihat Quraisyun bihi. Orang Quraisy senang dengannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, radina bil amin, kami ridho dengan orang yang sangat terpercaya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi cerdas. Kanjeng Nabi sangat-sangat begitu luar biasa. Fa wada'al hajar fi ridain, lalu akhirnya Kanjeng Nabi meletakkan Hajar Aswad di satu kain. Wa talaba min kulli ra'isin an yumsika bi tarafin minar rida, dan meminta setiap pemimpin kabilah Quraisy meminta megang ujung kainnya. Ibaratkan kalau ini kain, dah ini pegang ujung kain. Pemimpin kabilah sana pegang ujung kain. Pemimpinnya pegang ujung kain. Ujung kain disuruh megang. Dibawa bareng-bareng kemana? Ke Hajar Aswad itu, ke tempatnya, ke Ka'bah.
Tsumma amarahum bi raf'ihi, kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan mereka untuk mengangkatnya begini, diangkat begini. Ya, karena yang sekarang tuh ya jadinya nampak pendek, Pak. Karena memang dibangun lantai. Dulunya ya tinggi tempatnya itu, tempat Hajar Aswad tuh dulu tinggi. Aslinya tuh tinggi. Ya sama kayak apa? Pintu itu juga tinggi dulunya. Lebih tinggi dari itu supaya orang tidak mudah masuk ke situ. Akhirnya diangkat, kainnya diangkat begini naik ke atas. Falamma wasalu bihi ila maudhihi, tak kala mereka sampai ke tempatnya, akhadahu Rasul biyadi, lalu Rasul Kanjeng Nabi mengambil pakai tangannya yang mulia, wa wada'ahu biyadi syarifah, dan meletakkan di tempatnya Hajar Aswad itu. Sallallahu alaihi wasallam. Fazalal khilafu bihukmi, lalu hilanglah perselisihan dengan hukumnya Kanjeng Nabi. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikri, dan orang-orang Quraisy takjub karena begitu kuat cara berfikirnya Kanjeng Nabi. Sebelum jadi Nabi sudah nampak tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa dan tanda-tanda sifat kebijaksanaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, munculnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumi bi jami'il khisalil mahmudah. Nabi Muhammad itu terkenal di antara kaum-kaumnya memiliki sifat-sifat yang terpuji seperti jujur, amanah, lemah lembut, pemalu, tawadhu, rendah hati. Hatta laqabuhu bil amin, sehingga orang-orang menggelarinya dengan al-amin, orang yang sangat-sangat terpercaya. Di zaman orang-orang biasa membunuh orang itu, perang itu loh, menggal kepala orang itu biasa. Di antara hidup yang keras begitu ada muncul orang yang sangat lembut, luar biasa. Ini lingkungan lembut semua, ada orang lembut biasa. Oh ini lingkungan begitu luar biasa dahsyat kerasnya. Muncul satu orang yang sangat lembut, tawadhu, orang yang sangat terpercaya, jujur dalam sikap, jujur dalam ucapan, ya. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban 'azima, dan kaumnya dan seluruh keluarganya mencintainya, sangat-sangat cinta Kanjeng Nabi. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaida, dan menghormatinya dengan penghormatan yang lebih kepada Kanjeng Nabi. Wa qad hafizahullahu munzu sigharihi, dan Allah telah menjaga Kanjeng Nabi semenjak kecil min a'malil jahiliyah, dari pekerjaan-pekerjaan kebiasaan orang jahiliyah. Apa dalam bahasa kitanya? Nabi itu maksum. Apa maksum? Terjaga dari perbuatan salah sebelum, apalagi setelah diangkat jadi Rasul. Jadi Nabi itu sedari kecil tidak pernah namanya minum khamar, tidak pernah yang namanya jatuh dalam zina, tidak pernah namanya main judi. Ya, beda mungkin kalau seorang kiai, seorang ulama yang dulunya punya latar belakang yang kotor, bisa jadi diangkat sama Allah jadi ucapan. Kalau kelasnya Nabi tidak bisa. Nabi itu harus bersih dari sisi manapun. Kalau Kanjeng Nabi. Walam yasjud li sanam, dan Kanjeng Nabi tidak pernah sujud kepada berhala. Wa akramahullah qabla nubuwatihi bi mu'jizat, dan Allah memuliakan sebelum kenabiannya dengan mu'jizat. Dallat ala 'izami mustaqbalihi, yang menunjukkan atas orang ini akan jadi orang besar di masa akan datang. Dari mulai kecilnya sudah nampak tanda-tandanya yang luar biasa. Minha, termasuk darinya apa? Taskhirul khamamati lahu fi sabrati thaniyah ila Syam. Apa? Bahwa awan itu selalu menaungi Kanjeng Nabi saat perjalanannya menuju Syam. Nah. Jadi ini satu pukulan bagi orang Quraisy. Orang yang jujur tiba-tiba mendakwahi satu dakwah tauhid. Yang selama ini puluhan tahun tidak pernah yang namanya orang ini tidak pernah jujur, tidak pernah kecuali jujur. 40 tahun tiba-tiba dakwah dengan ajakan tauhid menuju la ilaha illallah. Ini kan pukulan bagi orang ini. Ngomong nak tidak percaya orang ini orang jujur, nak percaya kayak mana, ini sudah nenek moyang yang kami sembah nih, serba salah, ya kan? Tapi sebenarnya itu sebuah hujah bagi orang-orang Quraisy, sebuah dalil. Nanti ada lagi alasan kalian tidak mengimani Muhammad SAW. Kenapa? Ini loh memang orang sudah terkenal jujur kok ngomong, kok dia bohong, tidak mungkin. Kalian tidak menerima itu sebab apa? Sebab kecongkaan dan kesombongan.
Hayatuhu qabla risalah, kehidupan kanjeng Nabi sebelum kerasulan. Ini terakhir. Haina maqarabal arba'ina min umri, ketika dekat umurnya 40, ahabbal ibti'ad anin nas wal ibadah. Nabi senang menjauh dari orang. Apa istilahnya uzlah? Seseorang terkadang butuh sesekali itu menjauh dari keramaian, Pak. Kenapa? Memang itu sunnahnya Nabi begitu. Uzlah. Kalau kata Syekh Ramadan Buti, sunnah yang banyak dilupakan para pendai. Apa? Sebelum muncul haruslah dirinya beruzlah. Uzlah dalam artian apa? Menjauh dulu dari dikenal sama orang. Biar dulu dia kenal sama Tuhannya, memproses diri. Kalau zaman dulu, kalau cerita-ceritanya kiai dulu, dia sebelum masyhur nanti di masyarakat, dah kamu apa dulu ke sana dulu. Nah, dalam proses uzlah diri. Kenapa? Karena sejatinya dikenal sama orang itu sebenarnya bala. Sebelum dia ketemu bala yang akan menghancurkan, dia harus membentengi diri dengan yang namanya uzlah ini. Uzlah dalam proses apa? Pengenalan dirinya kepada Tuhan yang lebih dalam. Wa qad ikhtara li ibadatihi ghar Hira, dan kanjeng Nabi memilih untuk tempat ibadahnya apa? Gua Hira. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, yaitu bukit di atas jalan menuju Mekah. Pokoknya kalau ke Mekah, orang yang umroh biasanya tetap sepaket pergi ke Gua Hira biasanya. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu, dan biasanya kanjeng Nabi membawa bekal. Wa idza faragha, apabila selesai, raja'a ila zaujati Sayyidah Khadijah, pulang menuju istrinya Sayyidah Khadijah, fa ya'khudhu ghairahu, bawa bekal lagi. Jadi sebulan ini, seminggu bawa bekal ke atas ke Gua Hira. Habis bekal pulang ke istrinya, bawa bekal lagi, naik lagi ke atas lagi. Mungkin pertanyaan, pakai cara ibadah seperti apa kanjeng Nabi? Ya, sedangkan syariat belum diturunkan. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim, dan kanjeng Nabi beribadah sesuai dengan agama datuknya Ibrahim. Pakai cara Nabi Ibrahim. Min asyrati ayyam ila syahrin, dari 10 hari sampai 1 bulan. Ya, dari 10 hari sampai 1 bulan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Insyaallah di pertemuan akan datang tentang awal mula turunnya wahyu. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Kalau orang Ustaz yang kayak di Kumpe Ustaz, banyak majak yang mobil batu bara itu, pemuda-pemuda situ, alasannya kalau Kebetulan saya dari Kumpe ya. sampai mulai dari malam sampai jam pas subuh banyak majak batu bara, alasannya dilarang, dia jangan lewat, dan dia tempat lewat, dan mau lewat mau ke Terawan, jadi kami pajak kan, coba dia tuh membuat jalan rusak. Jadi yang majak siapa? Pemuda-pemuda situ itu hukumnya macam haram, haram tuh di pajak mobil batu bara, pajak jalan. Hukum majak di jalan itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Haram. Sudah proses waktu jalannya kan, malam jadwalnya mereka untuk menempuh jalan. Masalah itu kan terjadi gini-gini, itu lepas tanggung jawab kita. Yang jelas secara hukum ikut jalurnya kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah hafidha minni dima'uhum wa amwaluhum wa aradhum, yang ngucapin la ilaha illallah terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, terjaga darahnya. Halal mengambil uangnya tanpa hak, haram mengeluarkan darahnya tanpa hak, haram mengeluarkan atau merusak kehormatannya tanpa hak. Sudah. Jangankan orang beriman, orang kafir pun kalau kita ngambil hartanya tanpa hak itu pun haram kita makan. Jadi tidak ada alasan kita, ada orang-orang nih
supir harus dirampok ini, dia ini bikin macet jalan. Masalah dia bikin macet jalan itu kan urusan dosanya sama siapalah yang ngurus itu. Atau siapalah yang tidak tahu kita siapa yang ngurus itu kan. Nah, masalah kitanya ini sama ini, urusan kita ini yang kita lakukan ini yang harus kita jalankan sesuai syariat. Paham ya? Alasannya apa ngambil itu? Biar apa? Kita kan sudah melewati daerah di Kumpi kan. Buat rawan jalan. Oh gitu. Rawan jalan orang ada orang mati di telakan itu mobil lebaran itu. Enggak salah. Ya Allah. Ada lagi ya? Ada Firdaus tadi kan? Mas Hari Firdaus ada tadi? Hari Firdaus, Hari Firdaus. Hah? Ya, ada? Ada? Mau nanya lah? Tadi katanya saat kami mau nanya mana orangnya? Dari Monggo. Kalau masalah berat, ketika Nabi SAW Salam. waktu masa kecilnya didatangi oleh malaikat, sebagaimana tadi Ustaz jelaskan, didatangi oleh malaikat Jibril itu dibersihkan hatinya. Jadi maksud membersihkan itu apakah? Karena kami berpikir selama ini hati baginda Nabi tidak mungkin kotor. Jadi makna sebenarnya. Jadi hati Kanjeng Nabi itu dah bersih. Tapi kenapa malaikat Jibril tetap menyucinya? Pertanyaan bagus. Ada dua ini. Jawabannya ada dua ini. Yang pertama, seperti halnya Kanjeng Nabi beristighfar. Wa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Saya itu beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Pertanyaan, istighfar atas dosa apa? Kalau ulama mengatakan hadza min bab hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Kalau orang-orang yang kelasnya abrar, minal abrarin, orang-orang yang baik, ini sudah kelasnya baik. Tapi kalau muqarrabin, ini jelek. Kita ahli ibadah, orang-orang yang baru ngaji, ibadah tahajud, terus apa lagi, kita biasa apa Senin Kamis, itu baik tak menurut kita? Baik. Tapi kalau sudah kelasnya bagi orang yang atas, muqarrabin, itu biasa. Kalau cuma melakukan itu ya ndak baik. Paham kira-kira maksudnya? Kita asalkan ingat sama Allah pagi sama petang, itu sudah baik lah. Punya wirid harian pagi petang itu sudah baik lah bagi kelasnya kita, kayak kita ini kan orang awam. Tapi bagi kelasnya orang yang dekat sama Allah, sekejap saja lalai dari Tuhan itu satu dosa. Bagi kita dosa enggak ketika lalai sekejap dari Tuhan? Enggak satu dosa bagi kita yang awam ini. Bagi kita ini dah untung-untung mau sholat 5 waktu, mau ngaji begini rutin dah untung-untung. Tapi kalau kelasnya orang-orang yang dekat sama Tuhan, ini jelek tak ya? Kalau standarnya kayak kita, jelek tak? Jelek. Nah, seseorang yang memiliki satu kedudukan, ketika naik makom, ini mohon maaf, anggap saja begini ya. Ini tengok tangan ini. Ketika naik di satu makom, maka ketika dia melihat ke makom sebelumnya, pasti makom sebelumnya itu rendah. Dan dia akan beristighfar dengan makom itu yang di bawahnya tadi. Paham tak? Paham tak kisahnya? Misal gini, kita waktu kelas 5 SD, waktu kita lagi SD, kita anggap ilmu yang kita dapat tuh sudah wahlian. Kita bisa tambah-tambahan bagi bagian kalian sudah tahu ilmu ini di SD itu sudah hebat. Tapi ketika kita sudah berada di kelas SMP SMA,
Pas kita melihat ke bawah SD, oh, saya cuma tahu dulu kok saya bangga nian, padahal ternyata saya masih bodoh nian. Maka beristighfarnya itu ketika Nabi terus dinaikkan makom, melihat kepada makom yang bawah, tetap merasa bahwa itu satu kekurangan bagi orang yang makomnya dinaikkan sama Allah. Jadi kalau dikatakan Nabi itu hatinya bersih, sangat bersih. Tapi apakah Allah tidak mampu untuk membersihkan ke makom yang lebih bersih lagi? Bisa tidak? Sama kayak sekarang, makom Nabi Muhammad SAW ini jujur-jujur bela ya. Kita di majelis ta'lim. Nabi Muhammad itu dapat tidak keuntungan dari sholawat? Naik tidak derajat Nabi dengan sholawat kita? Hakikatnya naik, Pak. Walaupun ini tidak boleh disampaikan kecuali di majelis ta'lim. Jadi seolah-olah terkesan bahwa orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi supaya naikkan derajat Nabi, tidak, salah. Kalau kita tetap menyampaikan bahwa kita yang dapat syafaat dari Kanjeng Nabi dengan sholawat kita yang dapat untung. Tapi hakikatnya Kanjeng Nabi tetap dinaikkan derajat barokah sholawat. Kenapa? Karena tidak akan mungkin ada satu kesempurnaan makom Kanjeng Nabi kecuali Allah mampu untuk menaikkan makom yang lebih tinggi lagi, gitu loh. Sama begitu kondisinya, hatinya Kanjeng Nabi bersih, tapi dicuci lebih bersih lagi. Mampu dah Allah membersihkan hati yang lebih bersih lagi? Bisa. Bukan berarti sebelumnya dicuci itu kotor. Paham tak maksudnya, Bang? Begitu. Jadi bukan berarti yang dicuci itu artinya kotor. Tidak berarti orang berwudu itu dia orang yang berhadas. Bisa jadi orang berwudu adalah tajdidul wudu, dia hanya memperbaharui wudu untuk menyempurnakannya. Kira-kira bisa dipahami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam salah satu hadis itu begini, ketika malaikat Jibril alaihissalam menyuci hatinya Kanjeng Nabi SAW, lalu salah satu dari ucapan malaikat Jibril apa? Hadhihi hadzus syaitani minka. Ini bagian syaitan dari dirimu. Ada sabdanya Jibril begitu. Ini bagian syaitan dari dirimu. Ya, kata siapa? Malaikat Jibril. Apa maksudnya? Nabi Muhammad itu saking rahmatnya kepada alam semesta, sama syaitan pun rahmat. Tapi Allah tidak begitu. Allah maunya sama syaitan tuh jadikan musuh. Tidak ada lagi kata kasih sayang. Sama syaitan jadikan musuh, ya musuh. Nah, merubah jadi dari kasih sayang kepada syaitan menuju musuh, itulah dibuang. Sehingga Kanjeng Nabi ketika berperang dengan musuhnya Allah, berperang dengan Allah. Tidak ada lagi, wah itu kasihan, dia begini. Tidak. Ini memang perintah Allah, ya tegakkan. Sama musuh Allah, ya tegakkan. Paham kira-kira yang dimaksud? Jadi ada dua jawaban dari itu. Jadi yang paling penting, mencuci itu tidak mesti dari sesuatu yang kotor. Dah gitu ya sudah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, Mas. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم علمنا حكمتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم